Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, gimana kabarnya? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Oke, sudah semangat ya. Semangat untuk mengikuti materi hari ini ya. Jadi sebelum masuk materi, Bapak akan mengabsen dulu. Siapa hari ini yang masuk ya? Oke, absen. Anissa? Armando? Hadir. Ayu? Hadir. Elsie? Hadir, Pak. Daud? Hadir, Pak. Doni? Hadir. Dwi? Hadir. Mas Tony? Hadir. Mas Selena? Hadir. Mutair? Hadir. Olin? Saya hadir. Febri? Hadir. Cynthia? Hadir. Dino? Ya. Tommy? Kartiani? Hadir ya. Baik. Ya, sebelum masuk materi, silakan maju satu orang untuk memimpin doa. Ya, Pak. Kelas ya, Pak. Daud, silakan maju Daud. Memimpin doa. Ya, ya. Kita mulai materi kita pada doa karena kita masing-masing doa. Doa Ustaz. Ya. Terima kasih, Bapak. Baiklah, semuanya sekarang silahkan berdiri dulu untuk mau cek kerapiannya. Ada rapi atau belum? Rapi, Pak. Masih ada sampah atau belum sekitarnya? Kalau ada sampah nih, silahkan diambil dulu, buang ya. Baiklah, sudah rapi, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kalian lihat di papan tulis ini ada sebuah materi. Bapak hari ini akan menyampaikan materi yaitu tentang wawasan kebinekaan global. Adapun topik hari ini yaitu berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri. Kira-kira itu artinya apa? Kira-kira berdamai dengan diri. Memang selama ini kita tidak berdamai. Berdamai sudah berdamai dengan diri. Menerima, boleh menerima. Apalagi kira-kira berdamai dengan diri. Memang selama ini kalian rusuh dengan diri sendiri. Ada nggak beranggapan seperti itu? Ada yang pernah berbicara dengan dirinya sendiri? Misalnya kita mau melakukan sesuatu tapi dilarang oleh diri kita sendiri. Misalnya kan main bola tapi dilarang oleh orang tua. Mungkin itu kan nanti akan kita pelajari di sini ya. Nanti diharapkan setelah kalian menerima materi ini, kalian bisa memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, kalian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih itu artinya bisa berdamai, bisa menerima diri sendiri ya. Itu yang nanti akan bisa Bapak harapkan dari materi ini. Kalian selama ini hidup sudah berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Kira-kira sudah kenal dengan diri sendiri? Sejauh ini sudah tahu gimana kemampuan dirinya sendiri, kelebihannya apa, kekurangannya apa, gimana? Ya, sudah tahu. Nanti kalau minta kalian menuliskan dalam beberapa kata tentang diri kita sendiri ya. Lanjut ya. Nah, coba. Pernahkah Anda merasa malu? Sering. Kenapa bisa malu dong? Yang pede. Nggak pede. Ada lagi? Kenapa Anda pernah merasa malu? Gara-gara apa? Kekurangan yang kita miliki. Apa lagi? belum mampu melakukan sesuatu.
ini masa minder ya. Biasanya kan ditunjuk untuk upacara. Nah, iya. Malu atau takut? Malu. Malu karena salah, ya. Nah, mungkin bisa jadi malu karena masalah. Tidak percaya diri terhadap identitas diri. Pernah nggak? Tidak percaya diri terhadap identitas diri sehingga kalian itu menyembunyikan dari orang lain. Nah ya, kenapa muncul perasaan tersebut dan mengapa perlu disembunyikan ya? Nanti bagaimana cara kita mengatasi biar rasa malu itu bisa dikurangi dan itu bisa dihilangkan agar percaya diri itu bisa muncul, ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak minta nanti Bapak akan menyebutkan mungkin dari beberapa hal terkait identitas kalian yang merasa sama dan merasa itu berbeda. Nanti bisa berkumpul teman-teman ya. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Oke, yang tidak merasa diam di tempat, yang merasa nanti maju sini ya. Oke, sekarang Bapak akan menyebutkan yang sama-sama memiliki hobi membaca. Siapa? Silakan maju. Ya. Kenapa nggak suka hobi, nggak suka membaca? Pusing. Oke. Itu berarti ada 3 orang ya. 3 orang yang sama-sama suka hobi membaca. Lanjut, yang suka hobi olahraga. Kamu suka nggak? Kalau nggak suka kembali. Hobi olahraga. Nanti ingat ya. Ingat apa aja tadi. Oke, kenapa nggak suka olahraga? Nggak asik olahraga. Berarti kenapa? Udah capek. Nih, Dan ayo lah, kenapa suka olahraga? Seru. Olahraga apa yang kamu sukai? Badminton. Siapa idola yang kamu sukai siapa? Siapa? Seperti ya. Ya, kalau Daud, apa Daud? Besar. Oh ya, berarti jago menggocek ya. Jago menggiring bola. Kita jangan menggocek perasaan orang ya. Oke, sekarang yang kesamaannya itu satu suku. Ya, satu suku. Misalnya suku Dayak, suku Jawa, satu suku semua. Oke, bagus ya. Lanjut yang satu kampung ada? Oh, bisa. Bisa. Lanjut lagi ya. Yang sama agamanya. Agamanya sama nggak? Katolik, Hindu, Kristen, ya, dan Islam ya. Oke, sekarang silakan semuanya duduk. Terima kasih. Dari identitas tadi itu yang mana yang kira-kira yang paling penting bagi kalian? Agama. Agama. Kesehatan. Yang paling penting, pilih 3 yang paling penting. Olahraga. Ya, bagus ya. Baca penting, tapi yang paling penting bagi kalian olahraga. Pilih ada 3. Baca ya. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan 1 video. Silakan kamu simak ya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan
Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan setiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang kamu teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga rasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Apa tadi identitas kan? Nah, kita satu identitas yang sama yaitu sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ini harus sama ya. Cuman ada dua, laki-laki dan perempuan. Di luar itu udah nggak ada lagi laki-laki atau perempuan, itu nggak ada yang di Islam yang lain. Nah, jadi perlu kita ketahui berbeda-beda itu wajar. Misalnya ada warna kulitnya kuning, putih, hitam, ya, coklat, ada rambutnya keriting, ya, ada bulu matanya lentik, ada hidung mancung, pesek, ya. Nah itu wajar, berbeda-beda itu wajar, tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Pernah tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi? Misalnya kalian diejek itu. Ada mungkin tapi nggak sampai dengan kita. Ada mungkin ya. Nah itu kan saat merendahkan ya, merendahkan orang lain, tidak diperkenankan untuk menjelek-jelekan suku orang, agama tertentu, dan itu bisa memecah belah persatuan. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah ya, setiap orang itu nih tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Standar umum, standar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa kulit putih itu cantik, ya, cantik itu harus kulit putih, ya kan? Kemudian ada yang beranggapan bahwa pintar itu harus aku istilahnya. Dan seperti itu. Jadi setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda. Misalnya standar cantik menurut iklan itu tidak bisa jadi patokan untuk kita, benar kan? Model-model iklan itu harus kalau kita meniru mereka, kita nggak akan sanggup karena standar mereka itu tinggi, gaya hidup mereka kan berbeda dengan gaya hidup kita. Jadi kita tidak bisa menyamakan hidup kita itu seperti mereka. Ya, jadi makanya sesuai dengan topik tadi, kita harus mengenali diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Oke, Bapak akan menampilkan satu buah video lagi. Silakan kalian simak. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya.
Kisah Yuni ini kisah nyata kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurang. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Bagus gak pilihnya? Tentang standar diri. Artinya kita harus punya standar sendiri ya. Motor itu kan diciptakan dengan standar. Benar nggak? Ada nggak motor yang ada standar? Pasti susah berdiri kan? Sama dengan kita juga harus punya standar. Standar cantik, kriteria itu apa? Ya, standar pintar. Kemudian nggak perlu kita habisin waktu berkaca berjam-jam untuk penampilan kan? Biasanya perempuan 1 jam 2 jam lah cukup. Ganti baju 1, 2, 3 baju berangkat. Yang laki-laki apa? Ya sisiran, bener nggak? Nggak usah Ya. Saya kok 2 menit selesai dari kamar mandi, ya, sudah siap berangkat ke sekolah. Nah, jawabnya. Bangun jam 7:05 sudah siap. Saking cepat cantik, setiap orang itu memiliki standar masing-masing. Ya. Nah, jadi tadi disebutkan ada welas asih kan. Apa yang perlu diperlukan dari diri kita? Yang pertama itu kebaikan diri, kesadaran penuh dan keterhubungan. Daripada kita sibuk memikirkan standar kehidupan orang lain, yang baik kita mengedepankan atau mengekspresikan kebaikan diri kita. Ya, hari ini tuh kira-kira lebih baik dari kemarin. Ada nggak perubahan yang lebih baik yang kita lakukan? Jadi ya, yang kemarin kesiangan bangunnya berarti hari ini harus pagi-pagi. Yang kemarin masih semangat, hari ini harus lebih semangat. Gitu ya. Jadi ada istilah kan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Nah, biar kita
kita bisa memahami diri dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana seperti ini. Pertama, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang memberikan kita pertolongan, atau ketika melakukan sesuatu atau minta tolong, jangan sungkan mengucapkan minta tolong. Misalnya kan, minta tolong sama nyuruh itu beda tipis, benar nggak? Lalu yang kedua, kita bisa menelpon dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat baik, atau siapapun yang kita anggap untuk berjasa bagi kehidupan kita, ya. Nah, mungkin sampai sini saja materi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, ya. Apakah ada pertanyaan? Terkait dengan identitas diri kita? Sudah mengenali diri kalian sendiri? Sudah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Siap.